Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, berhimpun, bermuajah di tempat ini untuk menghadiri acara launching kajian kitab yang secara rutin insyaallah akan kita lakukan. Ahlan sahlan Ustaz Ahmad Heriawan. Betul Ustaz. Mantan Gubernur Jawa Barat yang juga menjadi Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS. Bapak dan Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, alhamdulillah, hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2020, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita bisa menyelenggarakan satu kegiatan kajian kitab kuning, ya, kitab yang berjudul Irsyadus Sari yang merupakan karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang launching hari ini akan dilanjutkan dengan kajiannya yang pada kesempatan berbahagia sebagaimana telah kami sampaikan akan disampaikan kajiannya oleh yang mulia guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Profesor Kiai Haji Syukran Makmun yang sudah berada di depan kita. Sebelum kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan beliau, marilah kita simak terlebih dahulu sambutan dari Sahibul Bait, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Muhammad Sahibul Iman. Kepada beliau, falyatafaddal masykuran. Terima kasih Igo Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan guru kita sekaligus juga salah seorang tokoh nasional, yaitu Profesor Kiai Haji Syukran Makmun, yang bagi kita kader-kader PKS sudah tidak asing lagi karena beliau juga kerap hadir di MD ini untuk memenuhi undangan dari PKS. Juga yang kita sama-sama hormati, banggakan para guru kita, asatid, asatizah, wabil khusus di sini ada Ustadz Dr. Muslih Abdul Karim yang tadi sudah memimpin wirid dan juga doa, dan juga para kiai, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara yang sesungguhnya ini acara rutin dilaksanakan oleh PKS, kajian hari Kamis. Tetapi sekarang ini panitia dalam hal ini adalah bidang pembinaan umat. Pak Kiai ini penyelenggaranya itu di PKS dua bidang DPP, yaitu bidang pembinaan umat, ketuanya Dr. Ali Ahmadi, dan yang kedua adalah bidang kaderisasi, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Heriawan. Jadi kalau dilihat kerjasamanya ini sangat ideal sekali. Bidang kaderisasi adalah yang melakukan pembinaan terhadap kader-kader PKS. Bidang pembinaan umat adalah yang bertugas bagaimana PKS ikut serta bersama umat ini untuk terus melakukan pembinaan terhadap umat Islam Indonesia secara umum. Nah, karena itu acara ini setiap hari Kamis kita laksanakan, itu melibatkan narasumber-narasumber yang juga dari berbagai kalangan.
Dan kali ini kita berdasarkan syuro dari panitia, kita ingin mengkaji yang lebih khusus, yaitu kita ingin mengkaji kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri dari Jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu kitabnya bernama Irsyadus Syar. Irsyadus Syar. Jadi dengan kajian ini kita ingin ya mempelajari, mendalami karya-karya dari ulama-ulama besar kita yang mereka dengan segala kearifannya, keluasan cakrawala ilmu pengetahuannya sudah menuliskan banyak hal yang menjadi petunjuk buat kita. Nah, kita sebagai generasi tentu pelanjut ya harus kemudian bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Pak Kiai, perlu saya sampaikan bahwa di PKS ini memang kami punya metode kaderisasi atau biasa disebut tarbiyah. Saya sejak mengikuti tarbiyah di PKS, saya selalu mengasumsikan bahwa yang diajarkan kepada saya ini adalah merupakan saripati-saripatinya saja. Saya mengibaratkan bingkai dari Islam. Kita belajar bingkai dari Islam lewat tarbiyah rutin di PKS ini. Tapi saya katakan potret Islamnya itu belum utuh kita dapatkan. Bingkainya sudah utuh, tapi potret Islamnya belum utuh. Nah, keutuhan potret Islam itu kemudian diisi oleh apa yang di lingkungan internal PKS sebagai tarbiyah taskifiyah. Kita diberikan wawasan yang semakin luas, sehingga dari hari ke hari potret Islam ini semakin jelas. Nah, memang yang diharapkan oleh PKS adalah untuk mengisi jelasnya potret Islam ini, kader-kader PKS harus mampu mencari ilmu-ilmu keislaman ini, bukan saja mengandalkan apa yang diberikan oleh PKS, tapi juga mencari dari sumber-sumber yang lain. Tidak hanya mengandalkan pada pengajian rutin pekanan, tetapi bisa belajar dari ulama-ulama yang lain. Nah, tapi kita menyaksikan bahwa kader-kader PKS ya belum seperti yang diharapkan, mau belajar secara luas kepada para ulama-ulama yang ada di negeri kita ini. Nah, untuk itu maka kita berharap dalam pertemuan ini dari sekarang ke depan kader-kader PKS harus menyadari bahwa potret Islam itu tidak akan selesai kita pelajari dan kita perjelas sampai kita meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itulah makanya kemudian kita sering mengatakan at-tarbiyatu madal haya, bahwa kita mencari ilmu tarbiyah ini adalah sepanjang hayat kita. Saya berharap tidak berhenti kader-kader PKS untuk mencari ilmu dari siapapun dan dimanapun. Insya Allah pada hari ini guru kita Kiai Haji Sukron Ma'mun akan mengawali kajian kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh ini, dan mudah-mudahan dari pertemuan hari ini kita semakin memiliki semangat, spirit untuk terus mencari ilmu ya dari manapun itu datangnya. Saya kira spirit itulah yang ingin dibangun ya Ustadz Ali ya, insya Allah ya. Karena itu saya minta mudah-mudahan kita bisa menekuni acara ini, dan nanti di pekan-pekan berikutnya juga akan terus dilanjutkan, dan sewaktu-waktu nanti narasumber kalangan ulama, tokoh-tokoh akan kembali kita undang dari berbagai kalangan. Itu saja yang saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada Presiden Partai yang telah menyampaikan kata sambutannya. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan bahwa alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saat kami bersilaturahim berkunjung ke tempatnya Al-Ustadz Al-Fadhil Kiai Haji Syukron Makmun, beliau menyampaikan untuk berkenan insyaallah hadir menyampaikan kajian kitab ini. Tetapi juga beliau sampaikan ingin menyampaikan kajian yang lain pada saat bersamaan seputar tema Al-Ghazul Fikri. Ya. Ini kami sampaikan kepada beliau apa yang Pak Kiai mau sampaikan, kombinasi antara kajian Ghazul Fikri dengan kitab ini silahkan. Seluruhnya acara ini 1 jam sampai dengan jam 6 kita serahkan kepada beliau. Insya Allah nanti ada waktu tersedia, mungkin kurang lebih setengah jam atau 15 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Karena itu kepada beliau, falyatafaddal masykuran, kami persilakan. Kiai mau duduk boleh, mau pakai mimbar juga boleh. Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Sohibul Iman selaku Presiden PKS ini dan seluruh jajarannya yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya kepada beliau. Alhamdulillah pada sore hari ini saya sebagai kiai, kata orang, ya kan orang yang menyebut saya kiai itu. Nah, jadi dapat kesempatan untuk menyampaikan sesuatu sebagai tugas saya sebagai kiai, sebagai dikatakan sebagian ulama, untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan ilmu agama. Sebelum saya nanti membaca daripada kitab Irsadus Sari, saya memberikan muqaddimah terlebih dahulu mengapa ulama itu berbeda pendapat. Ini kalau kita tahu asalnya, tentu kita tidak banyak persoalan. Kalau dikaji apa sebabnya kok ulama ini ijtihadnya, hasilnya bisa berbeda. Sehingga nanti timbul toleransi, saling hormat menghormati. Di antara madzhabul arba'ah itu, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kalau saling ditanya bagaimana tentang Imam Malik, tanya sama Imam Syafi'i. Pasti jawaban Imam Syafi'i, dia seorang ahli hadis, seorang ulama yang baik. Tidak pernah ada madhab imam yang menisbatkan orang kepada salah, itu tidak ada. Tidak ada. Imam saya berkata Imam Abu Hanifah salah, itu enggak ada. Enggak ada. Imam Abu Hanifah kalau ditanya bagaimana tentang Imam Malik, dia puji ahli hadis, kitabnya Muwatta. Tidak pernah lalu berkata Imam Malik itu salah memahami hadis, tidak pernah. Lain dengan sekarang ini. Sekarang ini saling kafir mengkafirkan, saling syirik mensyirikkan, saling salah menyalahkan, itu pendapatnya salah. Nah, madzhab tidak ada seperti itu. Kenapa?
saya tekankan bagaimana mengapa mereka itu berbeda pendapat. Pertama, adanya yang dikatakan ijtihad. Ijtihad itu artinya mengeluarkan tenaga pikirannya untuk mengistimbatkan ayat atau hadis, itu namanya ijtihad. Menguras segala tenaganya, pikirannya untuk menarik istimbat kesimpulan dari Quran dan hadis. Itu namanya ijtihad. Dan setiap orang mempunyai hak untuk berijtihad. Nah, lalu mereka dalam ijtihad itu berdasarkan Quran dan hadis kedua-duanya, keseluruhnya. Madzhabul arba' tidak ada yang tidak berdasarkan Quran dan hadis. Semuanya dasarnya Quran dan hadis. Loh, kalau dasarnya sama kok berbeda? Nah, pemahamannya yang berbeda ketika itu. Pertama, mengapa ada perbedaan paham? Pertama, bahasa Arab itu kadang-kadang satu kata itu artinya dua dan sama-sama kuat. Tidak bisa dibawa, oh lebih kuat ini tidak. Itu dalam bahasa Arab. Seperti contohnya kata-kata Qur'un. Qur'un itu dalam bahasa Arab berarti suci dan berarti head. Sama saja. Qur'un itu ya suci, ya head maknanya. Kedua-duanya sama kuat. Nah, karena sama kuat, timbullah perbedaan. Nah, kalau Qur'un itu head, setelah head putus, bolehkah berhubungan dengan istrinya? Yang jelas darahnya sudah suci, tapi belum mandi. Misalnya, itu timbul perbedaan. Perbedaan misalnya dalam soal wudu. Kata-kata ilah. Ilah itu artinya apa? Apa berarti hatta, apa berarti ma'ah? Keduanya kuat itu. Tidak bisa ditarik pada salah satu. Oleh sebab itu dalam hal ini lalu berbeda. Imam Abu Hanifah berkata bahwa siku itu tidak usah dicuci dalam wudu. Sebab apa? Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Ila itu artinya sampai batas. Berarti siku tidak ikut. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berkata-kata tidak. Ila itu berarti ma'ah. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai dengan siku. Bukan sampai dengan batas siku. Loh, mau diapakan kalau sebegitu pahamnya? Mau ditarik kepada siapa yang mau disalahkan? Kedua-duanya benar kok. Kalau pembantu saya di rumah sapu masjid ini sampai halaman, yang satu nyapu, masjidnya sapu, halamannya disapu. Mengapa? Pak Kiai bilang sapu masjid itu sampai halaman, dia mau sampai dengan halaman. Itu mazhab Syafi'i. Jadi yang nyapu sampai halaman itu mazhab Syafi'i dia itu. Yang mazhab Hanafi tidak. Sapu masjid sampai halaman. Disapu masjidnya. Halamannya kok enggak? Loh, saya akan diminta sapu masjid sampai batas halaman. Halaman enggak usah. Tolong satukan Pak Hermawan pendapat ini. Siapa yang mampu menyatukan? Nah, ini kita harus tahu di mana letaknya itu bisa terjadi perbedaan. Perbedaan ilah, perbedaan wawu. Wawu itu menurut Imam Abu Hanifah, wawu itu tidak menunjukkan tartib, menunjukkan jumlah. Kalau dikatakan di masjid ada Abu Bakar, ada Umar, di masjid ada Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali. Apa harus Ali yang belakangan? Belum tentu. Mungkin Ali masuknya duluan. Yang penting 4 orangnya ada di masjid. Mau siapa kayak yang duluan tidak peduli. Bener nggak paham ini kira-kira? Ada di masjid Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali. Siapa yang duluan masuk? Ayo tentukan. Apa?
Mungkin Ali, mungkin Umar, mungkin Utsman. Yang penting 4 orang ini ada di masjid. Kata Imam Abu Hanifah, yang penting semua anggota badan yang disebutkan di Quran itu sucikan. Mau muka duluan persilahkan, mau kaki duluan persilahkan, mau tangan duluan persilahkan. Yang penting yang disebut Quran itu dicuci. Tertib nggak perlu. Mau apa? Ayo, mau apa? Seandainya saya madhab Hanafi, mesti menang saya. Tergantung kiainya yang mengajar. Nah, ini kalau ngaji tahqiq ya. Nah, ini tahqiq ini. Saya kata Imam Syafi'i tidak. Wah, itu untuk tartib. Mengapa? Karena ketika sa'i Allah menyebut bainas sofa wal marwah. Sofa duluan, nggak boleh dari marwah. Ini wow. Jadi Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i berkelahi wow. Ini ijtihad nama dia itu. Otaknya seger, betul-betul diuraikan ini. Ini berbeda. Soal wawu saja sudah berbeda itu. Imam Syafi'i berkata, sa'i disebut bainas sofa wal marwah. Ini ada wawu. Wawu sih menunjukkan tartib karena Allah perintahkan dari sofa. Hadis merupakan dari sofa wal marwah, marwahnya belakangan. Jadi Abu Bakar dulu, baru Umar, baru Utsman dan seterusnya. Tertiblah berwudu. Diperkuat oleh dalil hadis ibda'u bima bada Allah. Mulailah kau dengan apa yang dimulai oleh Allah. Kalau Allah mulai muka, ya mulai dengan muka, nggak usah kaki. Nah, Imam Abu Hanifah dengan kecerdasan otaknya, yang penting 4 orang ada di masjid. Mau Abu Bakar kayak dulu, mau Umar kayak gak ada urusan. Yang penting muka yang disebutkan Quran kau cuci sesuai dengan perintah Allah. Mau kaki duluan, mau muka duluan, sah wudunya. Tolong satukan. Satukan pendapat ini, tolong siapa yang mampu menyatukan? Kalau masih gubernur bisa menyatukan. Iya, menyatukan dengan kekuasaannya, lain lagi. Bukan menyatukan dengan pikiran, dengan kekuasaannya dia pakai. Nah, misalnya, ini maka saya uraikan ini sebagai muqaddimahnya. Jadi nanti kalau baca khilafnya ulama itu kita tidak kaget, sudah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang sampai kepada Imam Abu Hanifah, tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Ada hadis yang sampai kepada Imam Syafi'i, tidak sampai ke Imam Abu Hanifah. Tentu berbeda ini. Ini hadis sampai kepada Imam Abu Hanifah. Ini tidak sampai. Tentu lalu berbeda pendapatnya. Seperti contohnya kunut. Yang tidak mau kunut itu Imam Abu Hanifah. Yang mau kunut Imam Syafi'i. Mengapa Imam Abu Hanifah tidak mau kunut? Dia berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Quran, yang ketika Rasulullah berkunut melaknati orang-orang tertentu. Allahumma il'an dakwan, Allahumma il'an halwan, dan seterusnya. Turunlah ayat. Laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Itu berdoa begitu bukan urusan engkau Muhammad. Urusan saya, kata Allah. Bisa saya kasih hidayat, bisa saya adab. Jangan melaknati pribadi-pribadi. Ya, enggak boleh itu. Seandainya Khalid bin Walid ketika menjadi panglima perang Uhud, kan kejam itu. Apa boleh, ya Allah, laknatilah Walid bin Walid, Khalid bin Walid. Ternyata Khalid bin Walid setelah itu menjadi Saifullah, pedangnya Allah. Allah kasih hidayat, Allah kasih taufik. Nah, maka kepada Muhammad, hai Muhammad, kau jangan berkunut, berdoa seperti itu. Itu bukan urusanmu. Sampai kepada Imam Abu Hanifah. Padahal ini kunut yang dimaksud, yang menyebut pribadi-pribadi. Saudara tidak boleh menyebut pribadi walaupun menyakiti Anda.
Karena dia bisa bertobat kepada Allah. Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika belum Islam, orang yang keras terhadap Islam. Tapi akhirnya menjadi pembela Islam yang utama. Maka berdoa semacam itu. Nah, oleh Imam Abu Hanifah itu dipaham kalau subuh itu tidak kunutan, setelah itu Rasulullah tidak kunutan, kunut yang seperti itu. Nah, Imam Syafi'i, nah mungkin hadis ini tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah, tapi sampai kepada Imam Syafi'i. An Malik radhiyallahu an, suila akunata Rasulullah fi subhi, apakah Rasulullah baca kunut setiap subuh? Qala na'am. Qabla ruku' au ba'da ruku'. Ba'da ruku' yasiran. Setelah ruku' tapi kunut itu tidak panjang. Ya, seperti Al-Madini dan seterusnya itu. Dalam hadis Muslim, qanata Rasulullah fi subhi hatta faraqad dunya. Nah, lalu Imam Syafi'i menyimpulkan kunut itu sunat. Sunat muakkad, tidak wajib. Jadi walaupun Imam Syafi'i, saya sebagai madhab Syafi'i, solat subuh tidak kunut, sah solat saya. Sudah tidak kunut lupa lagi sujud sahwinya. Apakah solat saya batal? Tidak. Sah subuh saya itu tanpa kunut, tanpa sujud sahwi. Inilah perbedaan begini dengan saya menjiwai guru saya. Saya ini presiden PKS, saya ini untungnya dulu pesantren itu saya 2. Pertama kali saya duduk di pesantren Salafiyah yang paling salaf di Jawa Timur. Namanya Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Nah, setelah saya ngaji, ya saya masuk Gontor itu sudah bisa baca Fathul Qorib, tafsir Jalalain loh. Bukan saya masuk Gontor masih 0. Enggak, sudah ngaji saya. Nah, setelah dari Salafiyah itu saya pindah ke Gontor. Nah, tamat di Gontor, bukan hanya tamat saya. Jadi guru 4 tahun di Gontor itu. Jadi seluk-beluknya itu hafal saya itu. 4 tahun saya jadi. Lah, Pak Zarkasi, Allahumma firlahu, berkata, Muhammadiyah yang baik, Muhammadiyah yang maki-maki NU. NU yang baik, NU yang maki-maki Muhammadiyah. Tapi itu bukan orang Muslim yang baik. Ini kata-kata emas ini. Muhammadiyah yang baik, Muhammadiyah yang maki-maki NU. Maka dulu kalau orang NU masuk Golkar, belum maki-maki NU, belum sah itu masuk Golkarnya. Ya saya kan, saya ini Pak Irwan, sebenarnya saya ini orang politik loh. Ini testimoni nih. Cuman orang politik yang tidak punya duit. Jadi kalau mencari contoh siapa orang politik yang tak punya duit, Syukron Makmun. Nah itu deh. Kalau punya duit lain lagi persoalannya itu. Kalau saya punya duit 1 triliun, 2 triliun, oh lain lagi sudah bentuknya itu. Nah ini kata-kata Kiai Imam Zarkasi, Allahumma firlahu. Kau mau jadi Muhammadiyah yang baik, maki-maki NU. Mau jadi NU yang baik, maki-maki Muhammadiyah. Tapi kau bukan Muslim yang baik. Jangan kau jadi Muhammadiyah yang baik, jangan menjadi NU yang baik, tapi kau jadi Muslim yang baik. Muslim yang baik, Muhammadiyah itu saudaranya, NU itu saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Wah, ini kira-kira mukaddimahnya serem juga ini. Ya. Loh, mana saya? Loh, coba kader saya nih, alumni saya.
Minta izin masuk PKI, langsung saya masuk. Di Tangerang, di Bekasi, masuk, nggak pernah saya larang. Bukan itu aja, banyak kok di Tangerang itu. Nah, ini yang kedua, sebabnya ikhtilaf ulama itu karena ada hadis yang sampai, ada yang tidak sampai. Itu wajar. Ada hadis yang sampai kepada Presiden Sohibul Iman, tapi tidak sampai kepada saya. Dia pegang hadis yang sampai. Saya pegang karena saya tidak sampai kepada saya. Berbedalah saya dengan dia. Apalagi zaman dulu, dari Irak, Mesir, pakai unta. Kalau sekarang mungkin bisa diatasi itu semuanya. Bisa sampai. Lah ini masalahnya. Yang ketiga, ada hadis sampai ke Presiden Sohibul Iman, sahih. Sampai kepada saya tidak. Mengapa kok tidak sahih? Hadisnya sama. Ketika sampai kepada Presiden Imam, dari siapa hadisnya? Dari fulan, dari sahabat Rasulullah. Semua fulan yang merentah ini orang baik-baik. Ketika sampai kepada saya, dari fulan, dari maling. Nah, ini ada maling tengah ini. Ketika ada maling di tengah ini, doif hadis ini, tidak saya terima. Presiden Soekarno menerima hadis ini, saya tidak menerima, hadisnya sama, matannya berbeda. Nah, disinilah kita ini, ya insya Allah kalau begini, nggak kafir mengkafirkan, tak salah menyalahkan itu, akan mempunyai pandangan luas, ya, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Moto ini di Pasar Baru nggak ada ini. Baru ketemu Sukron Makmun sudah bisa begini nih. Berbadan sehat, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Nah, maka ini yang ketiga. Nah, yang keempat tadi, adanya ijtihad ini, pemikiran ini. Biar gedungnya sama, penilaian pasti tidak sama. Mungkin, wah gedungnya PKS bagus, gini, puji. Datang orang lain, ini estetikanya kurang ini. Kurang indah, kalau begini mestinya indah, kalau lampunya, padahal gedungnya satu kan. Mengapa berbeda? Adanya ijtihad evaluasi ini. Lah inilah sebabnya. Nah, inilah sebabnya para ulama berbeda, tapi seluruhnya Rasulullah bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Ya, ikhtilafnya umat ini jadi rahmat kepada Allah. Kepada kita semuanya jadi rahmat. Dengan ikhtilafnya ulama itu bisa mencari jalan keluar. Kita kepepet menurut madhab Hanafi, madhab Syafi'i kepepet. Tidak ada jalan keluar sudah. Kalau menurut Imam Syafi'i mutlak. Datanglah kitabnya Abu Hanifah. Nah, apa salahnya kita ngambil pikiran Imam Abu Hanifah? Dalam keadaan katakan terpaksa. Banyak itu kalau saya keluarkan. Saya sendiri kadang-kadang ngambil pendapat Imam Abu Hanifah. Tidak 100%, 100% di mana saya bisa melaksanakan madhab Syafi'i. Ketika saya tidak bisa melaksanakan madhab Syafi'i, tapi saya bisa melaksanakan dengan madhab lain, saya bisa pindah. Tapi tidak ngomong sama orang lain, saya kerjakan sendiri. Ya, itu bedanya. Kalau orang itu terus ngomong sama orang timbul perbedaan. Saya enggak, saya kerjakan sendiri aja. Kalau timbul perbedaan semacam itu, untuk menjaga umat ini, untuk menjaga umat, tidak semua apa yang saya kerjakan harus saya bentangkan kepada umat. Tidak. Seperti contoh misalnya sekarang, rumahnya Bapak Presiden kita ini persis di pintu lapangan terbang. Kalau keluar, dia masuk rumahnya sudah tinggal nyebrang. Mau jamak. Menurut madhab Syafi'i,
Luar dari perang terbang dia sewa taksi dulu ke Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk dia sholat, balik ke rumahnya, selesai. Kan tidak bisa sholat bersama di rumah, sudah sampai di rumah. Nah, waktu itu saya tidak pakai itu. Ini saya keluarkan cuma contoh aja. Ya, saya langsungnya masuk ke rumah saya. Untuk apa saya ngakalin malaikat? Rumah saya di depan pintu lapangan terbang kok. Masuk rumah saya bagaimana mau sholat jamaah? Sudah sampai di rumah saya. Jadi supaya tersewa taksi dulu ke Tanjung Priok. Sholat Tanjung Priok, pulang ke rumah. Kan malaikat gimana sih orang ini? Sudah sampai. Nah, misalnya contoh ini adalah ya. Nah, jadi saya tidak selamanya 100%. Apalagi kalau ketika ibadat haji saya. Banyak yang kadang-kadang saya pernah satu ketika ada seminar di Departemen Agama itu. Haji menjelang tahun 2000, kata dia. Pindah madhab, ijtihad. Wah, serem itu judulnya. Nah, saya dari Jogja langsung hadir ke seminar itu. Narasumbernya Profesor Dr. Quraisy. Selesai dia, saya kan tahu iramanya orang kalau pidato mau selesai kan tahu saya iramanya itu. Tanda-tandanya itu tahu saya itu. Sebelum dia selesai, saya angkat tangan dulu. Supaya tidak ada alasan untuk tidak menunjuk saya. Karena seminar itu kadang-kadang penipuan loh. Seminar itu kadang-kadang penipuan. Ingin menyampaikan satu pendapatnya, keinginannya lewat seminar. Nanti setelah narasumbernya selesai, suruh angkat tangan. Yang disuruh yang pro dulu. Nah, aman kan kalau yang pro? Giliran yang tidak pro, berhubung waktu sudah habis, maka nanti kita serahkan kepada tim perumus. Nah, tim perumus merumuskan sesuai dengan keinginan pesan sponsor. Dikatakan hasil seminar itu pembohongan itu. Saya tahu yang begitu itu. Karena saya tahu saya angkat duluan. Saya Pak Quraisy waktu itu mau tidak mau Pak Sukron. Saya bilang, ini seminar mengapa kok hebat-hebatan begini? Ini bahasa sederhana kata saya. Baca kitabnya Imam Syafi'i Al-Idoh kata saya. Kalau Anda musyawarah bahwa lempar jumrah itu menurut madhab Syafi'i itu ba'da zawal sampai maghrib. Bagaimana orang yang jutaan ini bisa mengerjakan dengan waktu yang sempit? Perlu seminar. Tidak perlu seminar kata saya. Baca kitabnya Imam Syafi'i namanya Al-Idoh. Di situ Imam Nawawi berkata untuk tawaf ifadah lizahmah, karena padatnya orang, maka Imam Syafi'i berkata batolal lamis dunal malmus. Yang batal yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Dan saya yakin tidak ada yang menyentuh. Kalau menyentuh kan kurang ajar, Bu. Ada gadis cantik diraba, itu namanya menyentuh. Seluruh orang tawaf tidak ada yang menyentuh. Kesentuh. Ya tidak batal Imam Syafi'i kata saya. Mengapa jauh-jauh saudara kata saya. Kalau kita baca. Lalu yang kedua soal Mina. Mina itu pakai, kan bukan Mina itu Musdalifah. Karena gunungnya dilobangin, diperluas. Kata saya, kalau menurut mazhabnya orang Mekah, perluasan termasuk yang diperluas. Perluasan termasuk yang diperluas. Masjid Nabawi dulu kecil. Diperluas oleh Sayyidina Abu Bakar. Diperluas oleh Sayyidina Uthman. Diperluas oleh Turki. Setelah Turki memperluas, sekarang satu kota Yathrib menjadi masjid. 8 hektar. Perluasan termasuk yang diperluas. Itu keputusan ulama Mekah.
Kalau Anda tidak mau bersikokoh itu bukan minah, baca kitabnya Imam Syafi'i yang paling kecil. Paling kecil ini, nggak ada yang lebih kecil lagi. Namanya Matan Takrib. Abu Suja, ya Matan Takrib Abu Suja. Baca di situ Al-Mabit fi Mina Sunnatun. Al-Mabit fi Mina itu sunnah, mengapa sudah ribut-ribut? Ikut saja Matan Takrib Imam Abu Suja. Itu mantapnya Syafi'i kata saya. Tidak ada kesulitan kata saya. Sudah luas pemahaman ulama-ulama. Ini masalah fikih. Ya. Nah, memang sudah saya niati itu menyampaikan begini ini supaya kita ini, kalau kita disuruh toleransi dengan umat yang beragama lain, kok kita sesama Islamnya tidak toleransi, itu gimana sih? Itu pertanyaannya itu. Dengan umat lain yang lainnya agama disuruh toleransi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Loh, kok sesama Islamnya tidak? Di mana letak kesalahannya ini? Lah itulah setelah terjadinya perang salib yang berjalan selama 200 tahun yang diakhiri oleh kehancuran Eropa. Raja Prancis mengumpulkan semua kekuatan Eropa jadi satu untuk melawan Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata kekuatan mereka yang begitu dahsyat dapat dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Menurut setengah riwayat, Allahu a'lam bishawab, ya, apa dibikin-bikin oleh orang NU juga saya nggak tahu. Membangkitkan semangat tuh Salahuddin Al-Ayyub dengan baca bersenji itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dibangkitkan nih semangatnya itu. Setengah riwayat. Ya Allahu a'lam bishawab, saya nggak hidup pada waktu itu. Ya tapi sejarah ya saya baca, ada yang menyebutkan seperti itu. Nah dibangkitkan semangat. Nah setelah perang salib itu selesai dengan kekalahan Barat, lalu orang Barat berpikir Islam tidak selalu harus dihadapi dengan kekuatan senjata. Karena di dalam Islam itu ada satu ajaran yang bisa jalan tol ke surga. Barang siapa yang mati di medan perang membela agama, maka dia akan mati syahid langsung ke surga. Nah, itu yang dicari oleh umat Islam. Sehingga para sahabat Rasulullah itu kalau mati di tempat tidur, dia ngeluh, ya Rasulullah, mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Hunain? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya mati di atas tempat tidur? Nyesel saya Rasulullah. Nah, jiwa inilah diketahui oleh orang Barat. Inilah yang membuat umat Islam kalau maju ke pertempuran sudah niat mati, tidak ada niat hidup, harus mati di medan perang untuk masuk surga. Nah kekuatan ini diketahui oleh Barat. Kalau Barat barangkali dia tetap menjadi tentara sedang hanya sekedar menjalankan tugas sebagai tentara, seharus perang. Tapi Islam tidak, mati yang dicari. Nah disitulah kekuatannya. Maka Barat setelah itu merubah politiknya terhadap dunia Islam. Lalu mereka berbondong-bondong mempelajari Islam. Berbondong-bondong belajar bahasa Arab, mengkaji Quran, mengkaji hadis. Itulah orang-orang orientalis Barat yang bahasa Arabnya al-mustasyrikun. Al-mustasyrikun yang mempelajari peradaban timur. Mereka mempelajari Islam tidak untuk menghancur, tidak untuk membangun Islam, tapi untuk mencari celah-celahnya. Di mana saya bisa merusak Islam ini? Itu yang mereka cari mempelajari Islam itu. Tapi sebenarnya tidak semuanya lalu begitu. Ada di antara mereka yang mendapat hidayat dari Allah masuk Islam. Tapi lebih banyak yang tidak masuk Islam. Nah, termasuk Senok Horgoranya yang hafal Al-Quran, bahasa Arabnya bagus, sehingga orang Aceh tertipu waktu itu. Nah,
Orang-orang semacam itu mempelajari Islam. Nah, lalu mereka, apa politik mereka itu setelah perang salib itu? Menjadi perang peradaban, menjadi perang pikiran, yang jauh lebih dahsyat daripada perang senjata. Nah, sekarang ini yang sedang terjadi di antara kita ini, perang peradaban. Peradaban Barat membanjiri dunia Islam. Untuk meredupkan peradaban Islam ini, untuk mematikan peradaban Islam, nanti sudah ditukar dengan peradaban Barat. Ini sedang terjadi perang peradaban. Ya, tergantung pada kita. Apakah peradaban Islam akan mampu bertahan atau tidak? Tergantung pada kita. Nah, dalam buku yang saya baca, untuk operasionalnya pelaksanaan daripada dua konsep ini, pertama kali warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Pertama konsep dia tanamkan kebingungan di dalam hati pemikiran umat Islam. Bagaimana caranya untuk membingungkan umat Islam terhadap ajaran agamanya. Ini konsep utama. Kalau bisa murtadkan umat Islam. Kalau bisa kafirkan umat Islam. Minimal dalam bukunya yang saya baca, Ibadul Ummatil Islamiyah an Islamiyah. Minimal jauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Biar dia ngaku Islam, asal tidak menjalankan ajaran Islamnya. Itu minimal. Yang kedua, konsep mereka itu at-tafriq bainal muslimin. Bikin perpecahan di antara umat Islam, baik secara nasional maupun secara internasional. Jangan sampai umat Islam dalam satu negara bersatu. Jangan sampai umat Islam dan dunia internasional bersatu. Akan membahayakan kepentingan mereka. Usahakan baik secara internasional maupun secara nasional pecah belah umat Islam ini. Nah, dua konsep ini. Jadi, lalu bagaimana mempraktekkannya? Saya sekedar baca. Di kata mereka, ayat to'a asyajarota ahadu a'do'iha. Hendaknya yang memotong kayu ini harus kayu juga. Robohkan kayu. Yang merobohkan kayu itu harus kayu. Contohnya, Presiden PKS mau motong kayu besar. Persilakan, Kiai, beli kampak. Jangan dikasih pegangan kayu. Kampaknya dorong-dorong. Kira-kira roboh nggak kayu nih? Roboh nggak kira-kira? Nggak bakalan roboh. Kasih pegangan kayu. Yang dipegang apanya? Kayunya, pukul. Robohlah kayu. Robohnya kayu karena kayu. Hancurkan umat Islam. Yang bisa menghancurkan umat Islam hanya orang Islam. Tidak bisa Islam dihancurkan dari luar. Oh, kalau bukan orang Islam menghancurkan kita, wah kita ramai-ramai gebukin. Yang sulit kalau yang menghancurkan Islam orang Islam. Hancurkan kiai. Yang bisa merusak kiai. Nah, bukan saya yang menjawab ya. Hancurkan kiai. Dan tidak bisa kiai itu dirusak. Kecuali harus kiai sendiri yang pakai surban tebal itu. Hancurkan para habaib. Tidak bisa habaib itu hancur. Kalau tidak dari habib sendiri. Ini dalam buku dia tertulis. Ayat to'a asyajarata ahadu a'do'iha. Hendaknya yang memotong kayu harus kayu. Yang menghancurkan Islam harus orang Islam. Yang merusak kiai takut kualat. Tidak ada kualat itu dalam kebatilan itu. Kualat itu dalam kebenaran, Bu. Kalau kebatilan nggak ada kualat itu. Saya pernah pidato di Pasuruan, agak dimusuhi. Kalau ada kiai, kata saya, kalau kan boleh aja, Kiai. Masa kalau nggak boleh? Kalau ada kiai keluar dari hotel, bawa istri orang,
bermalam di hotel. Keluar dari hotel, injak surbannya dengan kepalanya itu. Tidak bakalan kualat, Syukron Makmun jaminan. Kan takut orang injak kepalanya kiai. Tapi kalau dia keluar dari hotel bapak istri orang, injak aja kepalanya. Insya Allah nggak ada kualat. Nah, iya, ke hotel bawa istri orang lagi. Kalau bawa istrinya sendiri jangan. Nah ini saudara. Jadi yang akan menghancurkan Islam itu orang Islam. Jadi kalau sekarang model-model pidato bermacam-macam, saya ini nggak heran itu. Pasti otaknya itu dari dua ini, dari warsus sukuk wat tafriq bainal muslimin. Tega kadang-kadang orang Islam itu. Kayak saya Syukron Makmun nggak nyontohkan orang supaya saya dikatakan kiai gaul, kiai moderat, kiai toleransi. Terus saya pidato, semua agama benar, semua agama sama, bukan toleransi, murtad kiai. Murtad itu. Loh, sekarang pemurtatan ini tidak terasa kiai. Ibadul ummatil Islam tidak terasa. Sudah tidak merasa murtad kok. Merasa inilah pendapat yang benar. Toleransi itu Bu. Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf ya. Di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Maaf saja Bu ya. Saya minta maaf. Jelas melotot, yang jawabnya 1, 2, 3. Padahal melotot itu matanya itu. Bu, baru dia. Aku dikatakan ikan asin. Nah, jadi kita ini di dalam pemurtatan kita tidak terasa. Semua agama sama, semua agama benar. Di mana samanya? Di mana benarnya? Imannya tidak sama, ibadatnya tidak sama. Kok bisa bilang sama? Toleransi itu Bu, hanya sekedar saling hormat menghormati. Orang ke Kristen ke gereja tidak usah kita halang-halangi. Kita hormati mereka, saling hormat, saling harga menghargai, hidup rukun. Mengapa? Karena dalam Islam la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Seandainya belum tabayyana rusdu wal ghayy, kita paksakan mereka. Sekarang tidak perlu kita memaksa mereka. Kenapa? Ajaran Islam sudah jelas mana yang petunjuk, mana yang sesat. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi tidak perlu lagi kita memaksa mereka. Mereka tahu kok. Kalau Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam, Cina gelodok juga tahu. Betul apa tidak? Kecuali kalau tidak tahu. Dan itu rahasianya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena sudah jelas. Mereka sih tahu. Cina gelodok tanya, bagaimana kurang membunuh orang Nabi? Oh, dibunuh Pak kalau hukum Islam. Tahu dia. Tapi dia tidak Islam. Nah, jadi toleransi itu sebatas saling hormat menghormati, saling harga menghargai, itu rukun antar umat beragama. Bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad itu. Innad dina indallahil Islam. Sebatas hormat menghormati. Agama yang benar dan tetap agama Islam. Itu toleransi ada batasnya. Bukan lalu toleransi itu. Saudara diajak syirik, enggak merasa. Kalau saya merasa Kiai Sulaiman, doa bersama, oh serem itu. Dengan doa bersama, oh ini gambaran toleransi. Pemusyrikan itu, cuman Anda enggak merasa. Kumpul di satu ruangan kayak begini, doa bersama. Yang Islam doa, yang Kristen doa, yang Hindu, berarti di kamar ini ada berapa Tuhan?
Jawab. Ada berapa Tuhan? Enggak, ketika kumpul semua ini. Saudara, tidak terasa nanti ketika umat Kristen berdoa, saudara ikut amin, dikala itu saudara musyrik minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa dimusyrikkan itu. Dajjalnya belum turun, tapi sifat dajjalnya sudah berkeliaran di permukaan bumi ini. Ini kadang-kadang toleransi, damai, rukun, kita satu bangsa, kita sadar. Tapi jangan dipaksa untuk membenarkan agama lain. Itu pemurtatan. Kalau toleransi Islam yang nyuruh, dan tidak akan hilang itu. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina, kau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan mencela Allah, timbullah permusuhan di antara kamu. Sebatas harga menghargai toleransi. Nah, ini mukaddimah saya yang pertama. Karena nanti kalau saya datang ke sini, saya akan mulai baca itu tabarukan ya. Jadi kita mau membaca kitabnya Syekh guru kita Hasyim Asy'ari. Dia pendiri NU. Nah, perlu saya menjelaskan tentang berdirinya NU ini. Saya yakin dia nggak tahu kok, walaupun dia ngaku NU itu. Kalau saya ini tahu dari embrionya NU itu, sebelum lahir NU sudah saya tahu. Sampai lahirnya NU, sampai kadang-kadang murat maritnya NU. Nah, seketika tahun 1922, di Saudi Arabia itu terjadi satu revolusi di bidang agama yang disponsori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau ayahnya, Abdul Wahabnya itu orang alim, kayak kita lah pemahamannya, cuman Hambali. Tapi sama dengan, kadang-kadang orang NU itu juga salah kok. Kalau orang tidak kunut, dianggap bukan ahli sunnah. Ya Allah, kok sempit orang NU itu ya. Dia tidak kunut madhab Hanafi. Padahal dalam undang-undang dasarnya NU itu, NU adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang berhaluan salah satu dari madhab yang 4. Jadi tidak kunutan tuh orang NU itu asal ngaku dia ikut Hanafi gitu loh. Nah, ini saya jelaskan. Nah, pada tahun itu timbul pemberontakan. Ya, kalau baca sejarahnya, kalau saya tidak mau mengungkapkan supaya tidak lebih tajam. Kalau saya ungkapkan nanti lebih tajam. Tapi mungkin Pak Irawan tuh tahu itu siapa di belakangnya Muhammad bin Abdul Wahab ini. Siapa di belakangnya itu? Saya tidak menguraikan. Untuk tidak menambah tegang. Nah, yang jelas timbullah pemberontakan dengan irama bagus sekali menjernihkan ajaran Islam dari khurafat-khurafat, tahayul-tahayul, karena Islam itu menyebar ke seluruh dunia sehingga banyak Islam dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lokal, dipengaruhi oleh akidah-akidah lokal, dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan lokal. Oleh sebab itu, Muhammad bin Abdul Wahab merasa punya tanggung jawab untuk menjernihkan agama Islam, menghilangkan bid'ah-bid'ah khurafat-khurafat ini. Ini tujuan yang sangat suci dan baik. Cuman akhirnya kebablasan. Ya biasa, kebablasan itu banyak, kayak reformasi kebablasan kadang-kadang. Sampai penghulu kalau mengawinkan nggak boleh terima amplop, itu kan kebablasan itu. Waktu itu saya bikin pengumuman, tolong
tidak ada nikah di rumah-rumah, semua nikah harus di kantor, biar jenderal, biar gubernur, biar presiden menikahi di kantor. Ngamuk saya waktu itu. Lepas penghulu datang pakai mobil sendiri di luar waktu jam kerja, betul tidak? Dikasih amplop kok dilarang, dianggap korupsi. Padahal kadang-kadang penghulu itu merangkap loh Ustaz. Kalau nggak ada kiai yang hadir, dia yang ceramah. Iya apa? Iya. Lihat fakta gitu loh. Jangan enak bikin peraturan di atas meja. Enggak lihat fakta di bawah. Maka saya bilang waktu itu, supaya mogok semua penghulu. Dengan adanya ini, maka saya minta tidak ada perkawinan di rumah-rumah. Semua akad nikah langsung di kantor KUA semuanya. Biar presiden, biar gubernur, biar jenderal, biar saya, biar kiai, langsung di situ. Datang ke kantor situ, nggak usah kasih amplop. Ya, kalau ke rumahnya hari Minggu lagi sedang tidur, ngawinin orang pakai mobil sendiri, itu namanya kebablasan. Ya, betul aja, kebablasan barang nggak benar. Kalau niatnya asalnya bagus, tapi kalau kebablasan tidak benar. Lalu waktu itu pokoknya tidak ada dalam hadis Nabi potong leher, halal darahnya, bid'ah, syirik. Sehingga ribuan penduduk Mekah dan Madinah waktu itu yang mati dipotong lehernya. Kunut, potong leher. Usolli, potong leher. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, potong leher. Tidak ada bismillah. Itu kebablasan waktu itu. Ya, karena dibantu oleh Ibnu Su'ud ini kerjasamanya, politik dipegang Ibnu Su'ud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Nah, akhirnya memuncaknya, ini lahirnya embrionya NU. Akhirnya tahun 22 setelah itu Ibnu Su'ud mau meratakan kuburan Nabi. Mengapa mau diratakan? Karena dianggap ziarah kubur itu syirik. Minta ke kuburan segala macam. Nah, ketika itulah umat Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Hadrat Syekh Hashim Asy'ari membentuk namanya Komite Hijaz. Ini kan tidak tahu dia kan? Yakin tidak tahu. Padahal dia petentang-peteng saya NU, saya NU. Sejarahnya gak tahu. Untung tidak ada sisa-sisa orang tua seperti saya ini. Saya hidup itu dari segala zaman, Bu. Zaman Bung Karno, Bu. Saya sudah mubalik, Bu. Sudah teriak-teriak saya di atas mimbar. Dan melawan Bung Karno saya. Waktu itu yang saya lawan dua. Satu, BTI, Barisan Tani Indonesia mau dikasih senjata. Waktu PKI semua itu. BTI itu. Mau dikasih senjata, namanya angkatan kelima. Saya katakan kalau BTI petani dikasih senjata untuk menjaga kebun, tolong santri dikasih senjata juga untuk menjaga pesantren. Biar kalau berkelahi seimbang. Itu maksud saya. Cuman itu tidak saya keluarkan seimbangnya, itu enggak. Dan santri kasih senjata. Oh, enggak saya. Kalau sekarang itu viral waktu itu. Itu tidak ada kata-kata viral. Land reform. Setiap petani tidak boleh punya sawah lebih dari 3 hektar. Biar warisan, biar beli sendiri, tidak boleh. Dibagi-bagi sama orang yang nggak punya sawah. Itu saya lawan. Sampai sekarang, maka saya tahu sejarah ini. Nah, ketika itu terbentuklah namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz itu terdiri dari Pak Kiai Wahab Hasbullah. Lalu ada dua guru yang dari Mesir, Syekh Al-Ghonawi namanya, dari Tebu Ireng. Ada satu Kiai di Pekalongan, ini yang saya lupa. Diutuslah oleh Kiai Wahab ini untuk menuju berdialog dengan Ibnu Su'ud agar kuburan Rasulullah tidak diratakan.
Kalau masih ada, baca nanti bukunya Haji Abu Bakar Aceh. Bukunya tebal itu. Ya. Tapi sudah jarang buku itu. Saya cari sekarang itu nggak ada sudah. Mungkin tinggal di perpustakaan yang lama itu. Nah, Komite Hijaz ini berangkat. Ketemu dengan Raja Suud, berdialoglah dengan dalil-dalilnya. Nah, kemudian alhamdulillah diputuskan kuburan Rasulullah tidak jadi diratakan. Itu sejarah yang saya baca. Itu termasuk jasanya Hadratul Qasim Asy'ari itu. Kalau seandainya waktu itu kita tidak peka, ya habis semua. Karena pemerintah Saudi waktu itu seperti termasuk Badar. Dulu saya haji masih lewat Badar. Saya masih sempat ziarah kepada syuhada Badar itu. Sekarang dibikin jalan tol. Tidak lewat lagi di Badar. Orang sudah tidak tahu mana Badar. Itu athar-athar sejarah seperti itu Saudi paling tidak mau. Takut umatnya syirik. Takut syiriknya itu betul. Tapi kebablasnya yang tidak betul. Takut syiriknya betul. Saya dukung. Tapi kebablasnya itu. Nah, setelah selesai berdialog, lapor kembali kepada Hadratul Qasim Asy'ari bahwa kita Komite Hijaz sudah berhasil. Dulu kalau sholat itu makom Ibrahim itu jatahnya madhab Syafi'i. Kan ada 4 itu. 4 dinding. Itu dibagi. Madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki. Nah, ya setelah itu habis semua itu. Lalu jadi satu madhab Hambali yang agak ekstrim. Nah, setelah itu lapor karena Komite Hijaz sudah berhasil, niat mau membubarkan diri. Hadrat saya bilang sama Kewab, jangan dibubarkan Komite Hijaz ini. Mengapa? Karena orang Indonesia pasti mundar-mandir ke Saudi haji. Pasti mereka akan menjual ajaran dia. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Semua asal tidak ada pada zaman Nabi bid'ah. Halal darahnya. Nah, untuk menjaga itulah lalu Komite Hijaz itu diabadikan. Waktu itu menjadi bernama Nahdlatul Wathon. Bukan NU. Nahdlatul Wathon. Dengan nama Nahdlatul Wathon ini berdirilah organisasi ini. Setelah tahun mendekati tahun 1126 diadakan rapat di Jalan Bubutan Surabaya. Dari Nahdlatul Wathon ini berubahlah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Dengan pedoman dasar Nahdlatul Ulama ini ahli sunnah wal jamaah. Berhaluan salah satu dari madhab yang 4. Kalau Al-Wasliyah itu mutlak Syafi'i. Selain madhab Syafi'i tidak bisa masuk Al-Wasliyah. Itu lebih NU dari NU. Maka saya kalau pidato di depan Al-Wasliyah itu enak. Saudara kan mesti madhab Syafi'i. Saudara ngaku tidak ngaku NU, saudara. Karena NU itu salah satu madhab yang 4. Apa Hanafi, apa Syafi'i, apa Maliki, apa Hambali. Dan saudara menentukan hanya Syafi'i yang boleh masuk di Al-Wasliyah. Selainnya tidak boleh. Itu berarti lebih NU dari NU. Nah, lalu berkembanglah Nahdlatul Ulama ini berdiri. Ingat, itu zaman Belanda. Zaman Belanda itu tidak boleh ada organisasi politik. Dibunuh oleh Belanda. Jangankan organisasi politik. Kitab-kitab yang berbau politik itu tidak boleh dibaca di pesantren-pesantren ini. Almarhum Kiai Maskur, mantan Menteri Agama zaman Bung Karno, mungkin pernah mendengar nama itu ya. Kiai Maskur kebetulan jadi mertua saya. Jadi saya tahu betul. Nah, dia jadi terasa sama saya. Ya karena saya mantu, dia bilang, Syukron, dulu zaman Belanda
Kitab-kitab yang berbau politik, Al-Kam Sultani, ini tidak boleh masuk. Fiqh Siyasa Ibnu Taimiyah tidak boleh masuk. Sampai kitab Idotun Nasiin, yang itu sifatnya nasihat. Itu zaman Belanda, Idotun Nasiin nggak boleh dibaca itu. Karena membangkitkan semangat anak muda. Tidak boleh itu dibaca. Zaman Belanda. Nah, zaman Belanda, kiai-kiai tidak boleh bicara politik. Bicara politik tangkap. Itu zaman Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menjajah terus di Indonesia. Itu rahasianya. Jadi kalau sekarang ada orang melarang kiai berbicara politik, itu sisanya Belanda itu. Iya, saya berani. Sisa Belanda itu. Islam itu agama yang sumuliun. Apa sumuliun itu ya? Pura-pura nggak paham, padahal paham saya itu. Cuman bertanya sama saudara yang tidak paham itu loh. Sumuliun itu tuh artinya Islam tuh mencakup segala aspek kehidupan. Tidak ada kehidupan manusia itu yang tidak terjangkau oleh ayat Quran. Tidak ada kehidupan yang tidak terjangkau oleh sunnah. Kehidupan apapun saja. Bicara dengan saya. Tidak ada yang tidak terjangkau oleh Quran dan sunnah. Semua kehidupan manusia ini. Jadi yang namanya liberalisme itu dilahirkan oleh bangsa barat yang mereka trauma terhadap agama mereka. Bukan kita. Mengapa mereka trauma terhadap agama mereka? Ya mungkin karena kitab sucinya, ya mungkin karena kekejaman gereja di abad pertengahan yang disebut the Dark Age, zamannya Gregorius, yang mereka lalu mendirikan lembaga kepausan, lalu paus dianggap wakil Tuhan yang tidak pernah salah, maksum. Disitulah kekuasaannya itu, hegemoninya itu ke seluruh kehidupan. Siapa yang bertentangan dengan gereja, hukum mati. Dan eksekusinya tidak manusia waktu itu yang saya baca dalam sejarahnya itu. Dalam mengeksekusi orang yang dihukum mati, ada yang digergaji. Orang digergaji, Bu, kayak kayu dibelah dua. Ada orang yang dibakar hidup-hidup, seperti Bruno, seorang ahli astronomi, karena dia pemikirannya bertentangan dengan gereja dan tidak mau menarik pahamnya. Gereja berpaham bahwa seluruh planet di langit ini berputar mengitari mahkota Paus Paulus di Roma. Sedangkan Bruno secara ilmu astronominya tidak begitu. Nah, karena bertentangan, Bruno itu dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Kadang-kadang eksekusinya hukuman mati itu di lembaga yang namanya inkuisisi yang kejam. Di situ mereka pelihara harimau. Siapa yang mau dieksekusi harimau tidak dikasih makan 3 hari. Setelah itu orang dilempar ke macan itu, dirobek-robek oleh macan, mati dia, hukuman matinya. Mereka banyak yang trauma. Bisa trauma juga karena sosoknya Yesus Kristusnya. Di antara mereka yang trauma inilah ingin membebaskan diri dari asuhan agama. Lahirlah di barat itu yang namanya liberalisme. Ini kita banyak yang tidak membaca ini. Lahir liberalisme ini karena mereka trauma terhadap agama mereka. Lalu ingin bebas dari agama karena agama dianggap membelenggu kebebasan manusia. Ini haram, ini wajib, adanya wajib dan adanya haram itu membelenggu. Jadi agama itu dianggap membelenggu kebebasan manusia. Timbullah aliran liberalisme. Seorang tokoh liberal bernama Humphrey Cox di Amerika Serikat. Dia menyatakan dengan terang-terangan bahwa liberalisme dan HAM ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Nah, kita kadang-kadang kiai, ustadz, liberal kebebasan, ya lo kiai Suntoloyo kata saya.
Sudah jelas tujuannya liberalisme ini untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Lalu yang terbukti di barat. Di barat apa yang ada kitab sucinya sudah tidak dipakai, Bu. Berzina itu dalam kitab Injil, dalam kitab Bible itu haram. Homoseks itu haram, perbuatan keji. Tapi sekarang apa yang terjadi, Bu? Di barat itu berzina itu halal, Bu. Anak SMA itu berhubungan seks gak ada apa-apa. Asal mau sama mau, halal. Yang haram itu kalau memaksa, Bu. Memperkosa itu tetap dihukum. Kalau tidak memperkosa, mau sama mau, bebas. Lebih dari itu sekarang, Bu. Seorang uskup di gereja Anglikan bernama Rennie Robinson. Dia seorang homoseks, bisa dipilih jadi uskup. Padahal di kitab mereka ini perbuatan terkutuk. Ingin bebas. Sampai laki-laki kawin dengan laki-laki, bebas, Bu. Perempuan kawin dengan perempuan, bebas. Caranya jangan tanya sama saya nggak tahu itu. Ini jelas di barat sekarang, Bu. Bebas, Bu. Disahkan negara. Perhubungan saja disahkan negara. Lebih daripada binatang, Bu. Binatang nggak begitu kok, Bu. Saya belum pernah melihat kucing laki-laki kawin dengan kucing laki-laki, belum pernah. Kucing tahu mana yang perempuan, mana yang laki. Jadi sekarang manusia ini sudah lebih jahat daripada binatang. Lebih jahat daripada binatang. Karena mereka dengan tujuan liberalisme itu untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Dari liberalisme timbullah sekularisme. Yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Kaum sekuler berkata, Bu, ya masalahnya, Bu, saya pidato setengah mati, ibu nunduk ke bawah tidur setengah mati. Lah ini kan namanya sama-sama setengah mati, Bu. Bu, jadi sekarang itu manusia barat sudah melampaui binatang. Homoseks itu disahkan oleh pemerintah. Dan seorang uskup, saya sebut namanya ini nggak apa-apa. Namanya Rennie Robinson. Itu menjadi uskup di gereja Anglikan. Padahal dia seorang homoseks. Dan disinilah sekarang ini timbullah sekularisme. Bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama itu hanya di dalam masjid. Sholat, dikir, sholawatan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam, cuma sampai di situ Islam itu. Di luar masjid gak ada lagi Islam. Apa? Bermasyarakat diatur oleh manusia sendiri. Ekonomi diatur oleh manusia sendiri. Berpolitik, bernegara diatur oleh manusia sendiri. Itulah namanya kaum sekuler. Memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Maka kalau ada profesor doktor lalu menyatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan sehari-hari, itu kalau di depan saya menunjukkan kebodohan dia. Bahwa dia tidak mengerti Islam. Kalau ada kiai berfaham sekuler, itu kiai yang tidak mengerti Islam itu. Islam mengatur segala-galanya, Bu. Siapa perempuan dan laki-laki yang boleh satu bantal, Bu? Diurus oleh Islam. Jangan sembarangan perempuan dan laki-laki satu bantal. Allah turunkan penyakit laknat, penyakit kutukan, yang namanya penyakit AIDS dan penyakit HIV. Itu penyakit laknat dari Allah, bukan melanggar hukum Allah. Buktinya, setelah penyakit AIDS diketahui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1976, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumpulkan semua dokter sedunia di bawah WHO, World Health Organization. Dari mana ini penyakit ini datangnya? Seluruh dokter tidak ada perbedaan. Ini kan perzinaan, pelacuran, ganti-ganti pasangan, istilah mereka. Inilah penyakit ini. Dan menularnya hanya dengan hubungan seks, tidak dengan yang lain. Nah, sampai masuk WC pun diatur oleh Islam. Dapurnya diatur Islam, tidur diatur oleh Islam.
ruang tamunya diatur Islam, bermasyarakat diatur Islam, berekonomi diatur oleh Islam. Malah di tengah-tengah sekarang ini, pertarungan ekonomi yang begitu dahsyat, justru Islam menampakkan mukanya dengan bank syariahnya. Bahwa Islam bisa mengatur perbankan tanpa bunga, bank syariah. Sehingga sekarang saya kadang-kadang heran, kok alergi dengan syariah itu. Padahal di mana-mana kita baca, Mandiri Syariah, ya, BNI Syariah, BNI Syariah, sampai Bank BCA kemudian Cina sekalipun, BCA Syariah, sudah jelas bagus kok. Mengapa? Karena datangnya dari Islam. Maka seandainya saya jadi presiden, terlambat. Mau jadi presiden, walaupun partai sudah terlambat. Umur saya tahu ibu. Kalau ibu ditanya siapa penceramah paling tua di Republik Indonesia, jawab oleh ibu, Sukron Makmun, pasti benar bu. Enggak ada lebih tua dari saya ini. Al Mukarram, guru kita Ustaz Herawan, anak kemarin kalau dibanding dengan saya itu. Al Mukarram presiden kita berapa umurnya Ge? Masih selisih 30 lah dengan Pak Kiai. Masih punya jatah 30 tahun insya Allah. Ya. Nah, iya. Kalau ibu ditanya siapa penceramah paling tua, jawab Sukron Makmun, pasti benar bu. Tapi kelihatannya gimana bu, tua apa muda bu? Jujur. Tua apa muda? Sudahlah, yang jawab tua, terima kasih. Itu yang benar bu. Itu perempuan yang benar itu. Yang bilang muda, itu jelas naksir saya itu. Itu perempuan nggak benar itu. Apa? Sudahlah, jangan berhilalah. Naksir bilang aja dah. Udah ada urusannya. Nah ini saudara-saudara, lahirlah namanya sekularisme yang sangat bertentangan dengan Islam. Sukron Makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk sakarpi dewe. Bahasa apa ini? Sukron Makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk semau gue. Bahasa apa itu? Sukron Makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk semau-maunya. Tapi sukron Makmun diciptakan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah yang nanti oleh Allah dikasih janji kehidupan di akhirat yang abadi. Jadi jelas yang namanya liberalisme, yang namanya sekularisme itu jelas bertentangan dengan Islam. Mari berdialog dengan saya, tapi saya ngajak yang berdialog orang yang ngerti agama Islam. Bagaimana dikatakan sekularisme ke dalam Islam? Islam bicara soal politik. Saya tadi walaupun singkat, ya, Yai, singkat tadi kan? Padat. Tapi padat. Saya cerita saja. Dalam Islam, hukum membangun negara. Bagaimana hukumnya? Aklan wa syar'an. Setelah bentuk negara, kayak apa bentuk negara Islam? Quran tidak menentukan bentuk. Mau bentuk kerajaan, ya malikal mulki tu'til man tasha. Mau bentuk kesultanan, Allah ma'riti mukhraja sikit waj'ali min ladunka sultanan nasiro. Mau bentuk republik, persilakan. Mau bentuk khilafah, persilakan. Quran tidak menentukan. Yang penting substansinya. Apapun bentuk negara Anda, mau berbentuk republik sesuai dengan Islam, mau berbentuk kerajaan sesuai dengan Islam, mau berbentuk khilafah boleh persilakan, mau berbentuk kesultanan
persilahkan. Yang penting substansinya, apapun bentuk negaramu, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau republik, mau kerajaan, mau khilafah, mau kesultanan, urusanmu. Lulu. Wah, sudahlah, sambung kapan-kapan gitu ya. Masa mau dihabisin hari ini, Bu? Ya, panjang saya cerita kepada beliau tentang cara pemilih pemimpin. Dia mana kata tadi, wah ini Pak Surun serem juga, bagus sekali ini sistemnya. Demokrasi, tidak keluar duit. Ya. Demokrasi dan tidak keluar duit. Betul kan? Kan saya buktikan tadi. Tidak keluar duit dan sangat demokrasi. Tidak keluar duit. Ini saya dilatih guru saya dulu. Ya. Guru saya di Gontor dulu Kaiser Kasih, kalau ada ramai-ramai, mesti saya dipanggil. Syukron, bikin peringatan ini meriah, ramai, meriah, tapi tidak pakai duit. Waduh. Tapi kan instruksi guru, bagaimanapun saya laksanakan. Meriah, ramai. Kalau sepi nggak pakai duit itu biasa. Ini suruh meriah, tidak pakai duit. Ya, karena saya waktu itu banyak kawan, ya sudah saya kerahkan kawan saya. Saya punya barongan itu, Riok. Waktu itu di Ponorogo ada 99. Loh, kalau Riok 99, ya nggak muat pondok pesantrennya itu. Saya kerahkan itu, nah jadi meriah tanpa duit. Nah, saya tunjukkan demokrasi meriah, sangat demokrasi, tidak pakai duit. Saya tunjukkan. Insya Allah kesempatan lain bisa ketemu dengan saya. Ini sudah jam 6, sudah melampaui batas saya. Belum tanya jawabnya itu. Saya kira cukup sekian saja dahulu. Mohon maaf atau ada kekurangannya. Saya minta maaf barangkali ibu tersinggung. Dianggap ikan asin. Lah iya kan bener, Bu. Ikan asin matanya gimana? Dipanggil? Enggak nyaut, ibu matanya dipanggil. Iya kan sama tuh. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan jazakumullah khairan katsira kepada guru kita yang telah menyampaikan kajian ta'lim, ya, baik terkait dengan ghazul fikri, terkait dengan liberalisme dengan segala penyimpangannya, juga sejarah dari Nahdlatul Ulama dari waktu pada saat pendiriannya. Ini semuanya beliau sampaikan masih muqaddimah, ya. Jadi belum masuk kepada kitab Irsyadus Sari. Insyaallah lain waktu dan baru akan masuk kepada kitabnya. Karena memang hari ini masih baru launching ya masih launching. Jadi kira-kira pemanasan dulu begitu ya, pemanasan. Nah, ada pun nanti isi kitabnya insyaallah di berkala kita akan sampaikan. Juga beliau sampaikan pada kami sebagai panitia pelaksana. Nanti bisa diganti isi atau kajian ini diisi oleh para narasumber yang berbeda-beda ya. Nanti kita insyaallah akan koordinasi secara lebih teknis kami para sebagai panitia pelaksana dengan narasumbernya. Nah, karena itu kita sudah berada di penghujung acara, tapi sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi ini nggak boleh lama-lama karena maghrib kalau tidak salah pukul 6.19 atau 20 gitu ya. Jadi waktu kita kurang lebih 10 menit. Ya, jadi 10 menit nanya satu orang 1 menit, 2 orang, satu ibu-ibu, satu bapak-bapak. Itu sudah tinggal 8 menit. Nah, 8 menitnya biar nanti Ustadz yang menghabiskannya. Silakan. Oh ya, boleh. Assalamualaikum dulu biar cakep.
Oh ya udah ya. Lanjut. Yang saya bertanya begini Pak Kiai, apa yang dibuat NU sampai muncul satu fatwa di mana saat itu menjadi fenomenal betul bahwa orang Islam Indonesia kalau tidak melawan Belanda haram. Nah itu kan dari 26 sampai 45 itu kan banyak pergulatan. Nah itu di mana itu sosok munculnya itu? Apakah faktor Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri atau kumpulan ulama itu yang membuat fatwa bahwa harus membela kemerdekaan itu adalah wajib fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Nah, saya mau dengar dari Pak Kiai langsung. Bagaimana ceritanya itu dulu? Itu saja dulu. Ya, terima kasih. Satu lagi deh ibu-ibu biar ada yang mewakili. Ada yang menyampaikan pertanyaan ibu. Ini nggak ada yang tersinggung dengan istilah ikan asin tadi ya dari beliau ya. Baik, kalau gitu khas satu saja ya, karena waktunya juga sangat terbatas. Silakan Ustaz. Setelah proklamasi kemerdekaan itu, Belanda ingin balik lagi ke Indonesia. Padahal kita sudah mengadakan proklamasi 17 Agustus 45. Nah waktu itu Belanda ingin balik lagi ke Indonesia menjajah lagi dengan membawa tentara sekutu. Tentara sekutu itu berlabuh di Surabaya, Jawa Timur. Nah para ulama memandang. Waktu itu yang menjadi sutradaranya radio itu namanya Bung Tomo. Bung Tomo itu 24 jam dalam RRI itu tidak ada suara lain kecuali takbir Allahu Akbar di kota Surabaya 24 jam. Melihat Belanda mau balik lagi, para ulama tidak tinggal diam. Ini sangat berbahaya kalau tidak dilawan secara total. Jadi waktu itu terjadi perang total. Dikeluarkan fatwa oleh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa perang melawan Belanda hukumnya jihad fi sabilillah. Dengan fatwa ini semua pesantren dari Kediri, Jampes semuanya bergerak menuju kota Surabaya dengan senjata apa adanya. Nah, itulah sebabnya keluarnya fatwa itu karena Belanda mau kembali lagi menjajah Indonesia dengan membawa tentara sekutu. Nah, disitulah dengan bangkitnya fatwa ini, ya karena fatwa ulama waktu itu sangat ditaati sehingga rakyat Jawa Timur khususnya dari pesantren Jampes, Kediri, Leboyo, semua pesantren Tebu Ireng siap semua santri untuk memenuhi kota Surabaya. Itulah maka akhirnya dikatakan Hari Santri dan lain-lainnya itu sudah perkembangan politik lah. Yang penting waktu itu Belanda mau balik lagi. Nah, para ulama ini melihat sangat berbahaya ini. Kalau dia sampai tidak dilawan, dijajah lagi, sulit untuk merdeka lagi. Nah, oleh sebab itu keluarkan fatwa bahwa melawan Belanda hukumnya jihad fi sabilillah. Nah, itulah keluarnya fatwa itu. Di antaranya yang saya ketahui. Maka sebenarnya banyak sejarah kalau kita ungkapkan ini ya. Sebelum Bung Karno itu mengproklamasikan, Bung Karno itu membuat namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk mencari formatnya negara ini. Pernah membentuk 60 orang, gagal. Lalu akhirnya Bung Karno terakhir membentuk 9 orang. Semua tokoh-tokoh Islam ada di situ dan tokoh Kristen di antara Amaramis dan tokoh nasionalis Bung Karno, Bung Hatta masuk di situ 9 orang. Nah disinilah dengan perdebatan yang begitu sengit melahirkan satu format yang disebut Piagam Jakarta. Bunyinya Piagam Jakarta ini, jangan generasi muda jangan Piagam Jakarta, bunyinya kagak tahu apa bunyinya itu. Bunyinya Piagam Jakarta itu negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Aslinya. Dengan adanya format ini dan sudah disetujui oleh semua elemen, baik di luar Islam dan nasionalis sudah setuju dengan format ini, maka Bung Karno tanggal 7 didesak oleh generasi mudanya untuk segera memproklamirkan. Pagi jam 10, tanggal 17 Agustus itu, Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Serem ini. Kiai hafal Pancasila itu kan makhluk langka ya. Belum tentu kayak Sulaiman hafal itu. Tetangga saya ya. Saya hafal Bu Pancasila Bu. Apa yang terjadi? Yang terjadi jam 3 sore Bung Hatta kedatangan tamu dari Angkatan Laut Jepang yang mereka mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata itu tidak dicabut, maka Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia waktu itu pecah. Indonesia Barat, Indonesia Timur. Sore hari 17 Agustus itu. Nah, kemudian besok paginya tanggal 18, Bung Hatta mengembalikan semua. Panggil semua yang 9 ini. Tapi tidak hadir semua. Kemudian diadakan musyawarah. Karena ini yang membawa berita sangat meyakinkan pecahnya Indonesia. Maka para ulama waktu itu dengan lapang dada mencoret. Ini sebenarnya menjadi sumber pertentangan yang sampai sekarang tumbuh sebenarnya. Dari sini sebenarnya. Karena waktu itu tulisannya jelas ditandatangani A.A. Maramis, semua tanda tangan bahwa Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak ada urusan dengan umat lain. Tapi kok bisanya mereka lalu tidak setuju minta dicabut. Karena ini semuanya meyakinkan. Jadi para tokoh Islam waktu itu dengan lapang dada. Okelah, baiklah, dicabut 7 kata. Tolong gantinya Maha Esa. Sebelumnya nggak ada itu Irwan. Maha Esa itu tidak ada. Nah lalu menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi seandainya ulama waktu itu bersikokoh tidak mau mencoret 7 kata, NKRI itu nggak ada Bu, nggak ada NKRI. Ini sering saya jelaskan. Jadi yang membentuk NKRI itu sebenarnya para kiai, para ulama itu. Kalau seandainya para ulama waktu bersih tegang, tidak mau mencoret, tidak ada NKRI. Maka Pak Lamsa ketika jadi Menteri Agama, dia berkata, Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam untuk negara. Lalu sekarang yang dicurigai yang ngasih hadiah atau yang terima hadiah? Maaf, umpama saya, tapi belum ya, umpama saya kasih sarung sama Pak Saiful Iman itu, ini saya sarung, saya kasih sarung sama Rinda, saya kasih hadiah. Yang perlu dicurigai yang ngasih apa yang terima? Ngasih apa yang dicurigai? Saya ngasih kok, enak aja. Ya, dicurigai yang terima. Sarung saya dipakai sholat, apa dipakai berjudi? Sholat saya ini sarung saya dipergunakan dengan sebenarnya atau disalahgunakan? Misalnya untuk ngepel, kan disalahgunakan toh. Sekarang saya kasih hadiah ini, Pak Soebul Iman, saya kasih hadiah sarung, pakai. Yang perlu dicurigai yang terima ini. Sarung saya ini dipergunakan pada tempatnya apa tidak? Umat Islam kasih Pancasila sama negara ini. Kita bisa bertanya, kita yang harus bertanya ini. Hei, negara,
Yang kau kasih Pancasila, Pancasila dilaksanakan dengan sebenarnya apa tidak? Kita yang harus curiga. Kalau mau logika sehat kata rugi kerung. Kalau akal sehat, Pancasila dilaksanakan apa? Hadiah umat Islam ini. Kalau Pak Alamsyah berkata bahwa Pancasila dan umat Islam, hadiah umat Islam terbesar untuk bangsa. Lalu sekarang kita tanya, hai bangsa, ini hadiah kami ini sudah dilaksanakan belum? Sudah atau apa tidak? Mestinya. Ya sudah, pas waktu ini saya nggak punya wudhu saya. Sekian saja, saya berwudhu dulu. Ya, habis sholat, insya Allah pulang. Mencurigakan nih pertanyaan. Yakin mencurigakan ini. Sangat mencurigakan, Kiai. Apa Kiai enggak nginep? Bukan tanda tanya toh. Jawabannya saya siapkan temannya, kan begitu toh? Saksi cukup banyak ya kan? Sulaiman bisa mengakad nikahkan ya? Dengan macam-macam bertanya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan katsira. Kami sampaikan kepada guru kami Al-Ustaz Profesor Kiai Haji Syukran Ma'mun yang telah meluangkan waktu kurang lebih hampir 1,5 jam untuk menyampaikan kajian kita pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini nanti kita tentu akan tutup dengan doa kafaratul majelis dan kami sampaikan informasi yang pertama. Bagi kami sampaikan juga acara ini diliput oleh PKS TV streaming dan sudah disaksikan 30.000 orang bagi 30.000 orang menyaksikan acara hari ini se-Indonesia. Ya. Sambutannya positif. Pada minta Kiai untuk isi lagi nih masalahnya nih. Dan yang kedua nanti untuk jamaah yang hadir tentu ada waktu untuk sholat, tempat sholat musola seperti biasa, tapi untuk Kiai dan Pak Presiden dan beberapa jamaah yang hadir kita akan sholat di sini ya, menemani Kiai Syukran untuk sholat berjamaah sholat maghrib. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Syukran Ma'mun yang telah meluangkan waktu menyampaikan ta'limnya, juga seluruh jamaah yang hadir. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.